Pemirsa, Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia kompak menyerang Thomas Lembong setelah mendengar pengakuannya yang memberikan contekan pidato kepada Presiden Joko Widodo. Keduanya pun membongkar kinerja Tom Lembong saat masih menjadi Menteri Jokowi. Namun serangan dua menteri Kabinet Presiden Jokowi direspon santai oleh Tom Lembong. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia panas dengan pengakuan Thomas Lembong yang mengungkit sering membuat contekan pidato untuk Presiden Joko Widodo selama 7 tahun. Luhut pun menyerang Thomas Lembong dengan membongkar kinerjanya saat masih menjadi pembantu presiden. Sementara soal contekan pidato presiden, Luhut menilai bahwa itu sudah menjadi kewajiban Tom yang kala itu menjadi Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM di periode pertama Presiden Jokowi. Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja timbul. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga terlihat sinis dengan pengakuan blak-blakan Thomas Lembong. Bahkan Bahlil sampai membandingkan realisasi investasi yang dicapai di era kepemimpinannya dengan pejabat terdahulu. Jadi menurut saya di Kementerian Investasi ini siapapun besok ke depan yang memimpin, kalau hanya pidato-pidato, saya pikir dipikirkan lagi lah, karena yang dibutuhkan di sini adalah eksekusi. Dan menurut saya sebagai etika birokrat, nah kita bicara etika birokrat, yang namanya mantan menteri, namanya mantan pembantu presiden, ya tugasnya memang melayani presiden. Mau buat apa saja ya terserah dia. Jadi jangan juga merasa pintar bahwa seolah-olah apa yang dibuat itu adalah seolah dia pintar. Kadang-kadang itu Presiden Jokowi ini dia cuma iya kadang nggak dipakai juga itu konsep. Gitu. Cuman ada yang merasa lebih pintar aja, padahal nggak pintar-pintar banget juga. Gitu. Menanggapi pernyataan Luhut Panjaitan, Thomas Lembong mengklarifikasi bahwa tidak semua pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo disusun oleh dirinya. Namun Thomas Lembong meluruskan bahwa ia dan tim banyak terlibat dalam penyusunan narasi pidato Presiden. Salah satu yang terkenal adalah pidato yang mengutip Winter is Coming dari serial Game of Thrones dalam forum Annual World Bank IMF Meeting 2018. Sekali lagi saya mau sedikit meluruskan ya, tentunya saya tidak terlibat di semua pidato Pak Presiden, ya hanya pidato tertentu, tapi volumenya cukup besar, ya tapi kembali lagi sama halnya seperti sekarang di Timnas Amin, tentunya di istana juga ada teamwork, ya ada beberapa orang, bukan hanya saya, ya tapi kalau saya mengingat tugas saya membentuk kata-kata, ya kan, membentuk narasi dan juga suasana melalui sambutan-sambutan atau pidato seorang presiden. Pengakuan Thomas Lembong soal contekan pidato presiden sebenarnya untuk menjawab sentilan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres 21 Januari lalu. Seolah rindu, Gibran bolak-balik menyebut nama Thomas Lembong saat menanggapi jawaban Capres 01 Muhaimin Iskandar. Meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik
pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh.